selama ini kan kita tahu bahwa eh, banyak nih klub otomotif yang melaksanakan kegiatan touring, tapi itu seakan-akan selama ini belum terwadahi. Apa penjelasan yang bisa diberikan oleh pengurus pusat ini? Ketemu lagi nih, Bu Jafri. Jangan bosan-bosan, Bos. Iya, kita lanjutkan dalam kaitan IMI ini sebagai regulator yang membuat aturan tentang olahraga otomotif. Dan kalau kita kembali, selain olahraga, ini sekarang ada mobility. Bagi kita ada banyak orang di Indonesia, ini sesuatu yang baru. Ya, kalau selama ini kan kita tahu bahwa banyak nih klub otomotif yang touring, melaksanakan kegiatan touring, tapi itu seakan-akan selama ini belum terwadahi. Apa penjelasan yang bisa diberikan oleh pengurus pusat ini? Jadi sebenarnya satu pilar tersebut bukan hal yang baru. Ya. Kalau dulu itu disebut namanya wisata. Wisata. Tapi setelah kita sahkan melalui Munaslup di Balikpapan tahun kemarin, sudah dilakukan perubahan di ADRT ini menjadi mobilitas. Kenapa kita rubah menjadi mobilitas? Karena afiliasi kita FIA dan FIM itu juga mempunyai pilar namanya mobility. Oke. Kalau wisata itu tourism namanya. Iya. Jadi kita merubah menjadi mobilitas. Nah, memang di mobilitas ini adalah tugas kita itu menimbulkan aktiviti ke permukaan. Iya. Dengan kondisi itu, makanya kita memiliki fasilitas namanya Carnet de Passage Douane atau pasportnya kendaraan atau baik motor maupun mobil. Jadi bukan cuma orang yang punya paspor, Bukan tapi punya, mobil juga harus iya. punya paspor ya. Dan itu ternyata merupakan warisan yang sangat positif dari eranya Pak Nanan Soekarno. Iya. Pada waktu periode beliau, Bea Cukai berdasarkan kewenangan Bea Cukai dan fasilitas dari FAE, maka dikeluarkanlah izin tersebut menggunakan Carnet de Passage Douane. Nah, Carnet de Passage Douane ini setelah era Pak Nanan dikeluarkan kembali, memang era tahun 90-an itu sudah ada, gitu. Kemudian di freeze dan waktu Pak Nanan di-issue kembali. Yeah. Ini pemanfaatannya sangat bermanfaat sekali buat komunitas, terutama yang riding dan driving, gitu ya. Jadi seperti contoh ada rekan kita Stephen Langitan namanya, itu dia solo riding dari Jakarta sampai ke London. Oke. Nah, itulah yang dipergunakan Carnet de Passage Douane. Ada juga teman rekan kita dari PPMKI, Pak Hoke itu riding dari Jakarta ke Himalaya, Gurun Sahara dan etc. Nah, dengan adanya informasi dan pemanfaatan seperti itu, maka mulai sekarang banyaklah timbul teman-teman komunitas dari kalangan otomotif yang mulai banyak memanfaatkan, gitu. Sehingga mereka merasa, oh iya berarti inilah keperluan kita untuk bisa bergabung dengan Ikatan Motor Indonesia agar bisa memakan seperti itu. Terus juga kemudian kita mencoba melakukan pendekatan atau menjemput bola secara langsung kepada komunitas-komunitas lainnya yang tidak traveling keluar Indonesia. Dia domestik lah. Tapi secara Nusantara. Makanya kita melalui digital otomotif platform itu kita mempunyai satu aplikasi yang kita sebut namanya IMI Traveler, di mana IMI Traveler itu akan membantu memberikan informasi dari rute, dari stopover mengenai F&B, dari accommodationnya, hotel ya, kemudian dari bengkel servisnya selama rute yang dilalui. Sehingga kita memberikan kemudahan buat para rider maupun yang berkomunitas touring di seluruh Indonesia itu untuk bisa menentukan. Apakah itu berarti kalau selama ini kan komunitas, saya bicara misalnya di nasional atau domestik ini, ada klub-klub. Apakah itu juga berarti mereka sebenarnya adalah berhak untuk menjadi
memiliki kartu keanggotaan ini dan Iya. caranya gimana? Ya, saya pikir itu tadi bahwa saja dengan tahun lalu kita sudah membuka namanya sistem online membership melalui KTA online, itu membuka IMI, membuka organisasi ini kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun yang ingin menjadi anggota IMI. Animonya seperti apa tuh? Cukup positif untuk kalangan mobilitas itu cukup positif karena sangat memudahkan buat mereka. Tapi itu adalah langkah awal. Justru setelah sistem online ini berjalan, kita memiliki tugas yang lebih besar lagi adalah bagaimana anggota atau masyarakat yang bergabung melalui online itu menjadi anggota IMI itu merasakan manfaat, merasakan benefitnya. Kalau tidak ada benefit, tidak ada apresiasi, tidak ada kelebihan yang kita bisa berikan kepada masyarakat, manfaat kepada masyarakat, ya pasti tidak akan berkesinambungan nanti. Oleh karena itu, saya minta sesuai dengan era digitalisasi sekarang ini, kita membentuk satu divisi IT, khusus berkonsentrasi dalam pengembangan era milenial. Sehingga kita harapkan dengan sistem IT ini akan lebih mudah membuat satu kolaborasi-kolaborasi yang bisa bermanfaat bagi komunitas.